Dua hal ini menjelaskan begini, terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Stabilkan psikis Anda, karena stabilitas psikis Anda akan mempengaruhi stabilitas fisik janin yang sedang dikandung. Jika seorang ibu sedang hamil, sedang mengandung anaknya, psikisnya tidak stabil, maka itu akan mempengaruhi pada psikis dan fisik janin yang sedang Anda kandung itu. Maka ibu-ibu yang sedang hamil, berhati-hatilah kondisi seperti ini, karena begitu banyak anak-anak yang lahir ke dunia ini dalam kondisi tidak sempurna. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi salahkan diri sendiri karena tidak menjaga stabilitas psikis dan tidak menjaga stabilitas fisik. Kan hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam sesempurnanya ciptaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, saya berharap semuanya ada dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah wabah yang sedang menimpa kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita semuanya. Maka gunakanlah penjagaan Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya untuk memaksimalkan setiap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yang hakikatnya itu semua adalah kebutuhan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita. Mari kita siapkan jiwa kita, fikir kita dan raga kita untuk bertemu dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Memang kita tak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia karena beda masa. Tapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dalam mimpi-mimpi kita. Dan bahkan kita sangat berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah dan akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah pada hari ini
Dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal kebaikan yang akan terus kita lakukan sepanjang hayat kita. Hari ini kita akan mencoba mentadabburi surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 secara tertib mushaf. Jumlah ayatnya ada 8 ayat, dan para ulama tafsir menyebutkan bahwa surat At-Tin ini diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka biasa para ulama menyebutnya dengan Makkiyah. Surat At-Tin secara umum memfokuskan pada dua pembahasan penting. Yang pertama adalah takrimullahi Jalla wa'ala linnaw'il bashari. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan makhluknya dari jenis manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlain bentuk dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia penciptaannya sangat sempurna, baik secara fisiknya berbeda dengan binatang. Binatang kita lihat antara kepalanya dengan badannya dengan anusnya sejajar, tapi manusia tegak berdiri, indah rupawan, sempurna jasadnya dari mulai rambut sampai ujung kaki. Masya Allah, indah sekali manusia. Secara psikis manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jiwa, yang pada jiwa tersebut manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua potensi, kebaikan dan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan fisik yang sempurna, maka harus menjadikan psikis kita yang sempurna. Fisik yang sempurna jangan sampai menjadikan psikis kita tidak sempurna. Maka jika seseorang terus memperhatikan fisik dan psikisnya, maka orang ini adalah orang-orang yang akan sampai pada derajat insan kamil, manusia yang sempurna. Kemudian pembahasan yang kedua yang menjadi perhatian surat At-Tin adalah Mawdu'ul imani bil hisabi wal jaza. Tema tentang iman dan hari perhitungan, di mana seluruh amal yang telah dilakukan oleh manusia dihitung. Itulah yaumul hisab. Dan setelah dihisab seluruh manusia pasti akan diberikan al-jaza, balasan sebagaimana apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Jadi semua amal yang baik atau yang buruk yang pernah kita lakukan, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya berharap semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, melakukan segala kebaikan dengan penuh keikhlasan,
sehingga kelak ketika yaumul hisab catatan amal kita dipenuhi dengan catatan kebaikan bukan keburukan, sehingga balasan yang kita dapatkan adalah kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan, karena balasan untuk kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Dua hal itu yang menjadi perhatian khusus surat At-Tin. Secara umum pembahasan surat At-Tin bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ibtada'atis suratu bil qasami bil baqa'il muqaddasati wal amakinil musyarrafati. Surat ini diawali dengan sumpah tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati khassaha Allah taala bi inzalil wahyi fiha ala anbiya'ihi wa rusulihi. Yang mana tempat-tempat suci, tempat-tempat mulia itu tempat diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Mana tempat-tempat itu? Yang pertama adalah Baitul Maqdis, atau secara umum Ardus Syam, Syam. Baitul Maqdis ada di Syam, di Palestina. Walaupun Syam ketika disebut Syam, maka hari ini menjadi tiga negara. Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Yordan atau Urdun, yang ketiga adalah Suriah. Wattini wazzaitun itu menunjukkan Ardus Syam secara umum, ya. Walaupun disebutkannya produk lokalnya, buah tin dan buah zaitun, ini pun menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ada kekhususan tentang buah tin dan buah zaitun ini, karena Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki posisi yang sangat luar biasa, ada manfaat dan kegunaannya yang sangat luar biasa. Walaupun ketika disebutkan buah tersebut ini menunjukkan tempat, jadi secara lafziyah disebutkan buahnya, secara maknawiyah buah tersebut karena tumbuh subur bagus di tempat, di satu tempat, maka ini pun menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang subur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tin dan zaitun sungguh sangat luar biasa tumbuh di Syam, dan ini pula menunjukkan tempat suburnya itu di antaranya karena ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang semua tempatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Kemudian wa turi sinin, tur, jabal, jabal tur, gunung Tur. Sinin, maksud sinin adalah al-mubarak. Wa turi sinin, jabal tur al-mubarak, gunung Tur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, persis seperti ayat yang tadi saya sebutkan. Ardus Syam, Ardul Mubarak, Tur Al-Mubarak, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memang para ulama yang menafsirkan ini dua tempat yang menunjukkan
Nabi Musa di Gunung Tursina, Nabi Isa di Baitul Maqdis. Ini sebagai tamhidan biirsalir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai persiapan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya adalah wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Hadzal baladil amin maksudnya adalah Makkatul Mukarramah, Makkah, kota Makkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala anna Allah taala karramal insan fa khalaqahu fi ajmali suratin wa abda'i syaklin, wa idza lam yashkur ni'mata rabbih fasayuraddu ila asfali darakatil jahim. Bagian pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketersambungan risalah, ketersambungan wahyu dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, kemudian diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah yang menjadi modal utama kemuliaan manusia. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, baik secara fisik, baik secara tempat, dan yang lebih penting dari itu adalah risalah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Ini yang di awal saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan fisik manusia dengan keberkahan demi keberkahan. Ya. Manusia bentuknya sempurna, dan psikisnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu dengan berbagai macam fasilitas buah-buahan. Apa itu? Ar-risalah wan nubuwah. Risalah dan nubuwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap para nabi dan para rasul, yang satu dengan yang lainnya saling tersambung. Kemudian qala al-Alusi, al-Imam al-Alusi menyebutkan hadhihi aqsamun bibiqa'in mubarakatin syarifatin ala ma dhahaba ilaihi al-kathirun. Ini adalah sumpah-sumpah dari Allah kepada tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakannya. Ala ma dhahaba ilaihi al-kathirun, sebagaimana mayoritas para mufassir menafsirkan seperti ini. Fa ammal baladul amin fa Makkah al-Mukarramah. Al-baladul amin adalah Makkah Mukarramah. Hamah Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala jaga bila khilaf, tanpa ada pertentangan pendapat tentang hal itu. Wa matur sinin fal jabalul ladzi kallama Allah taala Musa alaihi. Tursina adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa matin wa zaitun faruwiya an Qatadah anna al-murad bihima jabalan ahaduhuma bi Dimashq wa tsani Baitul Maqdis wa ana bit-tin wa zaitun munbattaihima. Tin dan zaitun tumbuh subur di Damaskus dan di Baitul Maqdis. Wal murad al-murad bihima asy-syajaratan ma'rufan wa huwa qaul Ibnu Abbas. Nah, ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Mujahid. Wal murad wal ghardu min al-qasam bitilkal asya' al-inabatu an syarafil baqa'il mubarakah wa ma dhahara fiha min al-khair wal barakah. Dan yang menjadi maksud tujuan
ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat tersebut adalah ma dhahara fiha minal khair, apa yang nampak darinya dari kebaikan, wal barakah dan keberkahan, bi bi'tsatil anbiya wal mursalin, dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Ini ditegaskan oleh Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Wa qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat, dhahaba ba'dul a'immah ila anna hadhihi mahalun thalatha. Para imam, para ulama mengomentari tiga tempat ini. Ba'atsallahu fi kullin minha nabiyyan mursalan min ulil azmi ashabus syara'il kibar. Tiga tempat ini adalah tempat di mana Allah utus para nabi dan para rasul dari ulul azmi. Ulul azmi itu ashabus syara'il kibar, 5 para nabi yang membawa syariat yang sangat agung, luar biasa, yang sangat besar. Fal awwal mahallut tin waz zaitun wa hiya baitul maqdis allati ba'atha Allah fiha Isa alaihi salam. Wathani tursinin wa huwa tursina الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهي الذي أرسل الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Ini penguat pendapat para ulama tafsir dari apa yang sebelumnya saya sebutkan tentang hal itu. Kemudian bagian yang kedua, wa wabbakhat al-kafir ala inkarihi lil ba'th wan nusyur ba'da tilka ad-dalail al-bahirah allati tadullu ala qudrati rabbil alamin fi khalqihi lil insan fi ahsani shaklin wa ajmali suratin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna jinsal insani fi ahsani shaklin muttasifan bi ajmali wa akmalis sifat min husni surati wa intisabil qamati wa tanasubil a'dha'i muzayyinan bil ilmi wal fahmi wal aqli wat tamyiz wan nutqi wal adabi. Ahsan taqwim itu ada dua maknanya. Ahsani surah, sebaik-baiknya bentuk, ya. Kemudian kalau dari tadi dijelaskan muzayyinan bil ilmi wal fahmi wal aqli wat tamyiz. Allah Subhanahu wa taala hiasi manusia yang sempurna bentuknya itu dengan ilmu dan kefahaman, dengan akal, dan dengan akalnya itu bisa tamyiz, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jika kita perhatikan dari rangkaian ini, maka kita akan mendapatkan begini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia lahir ke dunia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan psikis manusia dengan agama. Kemudian manusia itu lahir. Secara manusiawi, secara umum, dua hal ini menjelaskan begini, terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Stabilkan psikis Anda, karena stabilitas psikis Anda akan mempengaruhi stabilitas fisik janin yang sedang dikandung. Jika seorang ibu sedang hamil, sedang mengandung anaknya, psikisnya tidak stabil, maka itu akan mempengaruhi pada psikis dan fisik janin yang sedang Anda kandung itu. Maka ibu-ibu yang sedang hamil, berhati-hatilah kondisi seperti ini.
karena begitu banyak anak-anak yang lahir ke dunia ini dalam kondisi tidak sempurna. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri sendiri karena tidak menjaga stabilitas psikis dan tidak menjaga stabilitas fisik. Kan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam sempurna, sempurnanya ciptaan. Kemudian thumma radadnahu asfala safilin thumma anzalna darajatahu ila asfali safilin li'adami qiyamihi bimaujibi ma khalaqnahu alaihi haitsu lam yashkur ni'mata khalqina lahu fi ahsani suratin wa lam yasta'mil ma khasasnahu bihi minal mazaya fi ta'atina falidzalika sanuradduhu ila asfali safilin wa hiya jahannam wal iyadzu billah. Kemudian manusia itu kami kembalikan kepada posisi yang paling rendah. Kenapa? Li'adami qiyamihi bimaujibi ma khalaqnahu alaihi. Karena manusia tidak komitmen dengan apa yang telah kami wajibkan. Ya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Kami telah berikan tugas yang berat itu kepada 'ala as-samawati wal ard, kepada langit dan bumi. Fa abaina an yahmilnaha. Langit dan bumi tidak sanggup memikul beban itu. Wa hamalahal insan. Tapi manusia yang sanggup memikul beban itu. Apa beban itu? Yang pertama adalah al-ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-isti'mar, memakmurkan bumi. Ya, menjadi pemimpin di bumi untuk memakmurkan bumi, bukan untuk menghancurkan bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika fungsi-fungsi ini tidak dilakukan oleh manusia, maka manusia yang telah dimuliakan itu menjadi hina. Ya. Karena dia tidak mau menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat pendapat para ulama yang lain seperti Mujahid, ya, wal Hasan, asfala darajatin nar, yang paling rendah itu adalah neraka jahannam. Qala ad-Dhahhak mengatakan, ay radadnahu ila ardzalil umur, kami kembalikan lagi manusia itu ke arzalil umur, menjadi tua. Yang tadinya anak-anak terus dewasa, cantik, ganteng, luar biasa, terus Allah kasih rezeki, Allah cukupkan nikmatnya segala macam, enggak mau ibadah juga kepada Allah. Mau yang soleh, mau yang salah, ya, semuanya akan tua dan akan mati. Maka arzalil umur itu maknanya dua, secara fisik dan secara psikis. Secara fisik, manusia yang tadinya kuat, yang tadinya kokoh, ganteng, cantik, luar biasa, ujung-ujungnya juga jadi nini-nini, para reot. Ya, iya, waktu muda glowing, mulus, halus, ada lalat terbang kepleset, saking glowingnya, kata lalat silomen. Ya, ini mah lain glowing, nancem, dah. Bukan kepleset lagi, nancep di situ, nggak bisa bergerak itu. Peot, para reot udah. Nenek. Secara fisikis menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makin tua, makin takwa, makin tua, makin saleh, insya Allah dia tidak akan hina. Tapi makin tua, makin senang dengan kesalahan, makin tua, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia makin hina. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya, nauzubillah min zalik. Makin tua, makin menjadi-jadi dalam kesalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir
akhir ayat surat At-Tin ini, wa khatamat bibayan wa khutimat bibayani 'alillah bi ithabatil mu'minin wa iqabil kafirin. Surat ini diakhiri dengan penjelasan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Coba perhatikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ada orang yang tetap berada dalam kemuliaan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Falahum, bagi mereka orang-orang yang beriman dan terus menerus amal soleh itu, ajrun, pahala, balasan pahala, ghairu mamnun. Mamnun itu terambil dari kata manana. Manana itu artinya terputus, ghairu mamnun artinya tidak akan terputus. Nih, amal-amal soleh yang tidak akan terputus itu apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam mati, maka semuanya terputus kecuali 3. Ini hadisnya yang 3. Ya, ada yang 5, ada yang 7. Yang 3 saja kita perhatikan. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Apa itu? Anak yang saleh, ya, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang terus mendoakannya, maka pahalanya tidak akan terputus, terus ditransfer kebaikan-kebaikannya. Yang kedua apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu wakaf. Wakaf terus. Jangan sampai harta beratus-ratus hektar itu sawah, nggak ada yang mau diwakafkan sedikit pun, rugi dia. Dia mati, hilang semuanya, jadi warisan anaknya. Bahkan jangankan mati, ya, sebelum mati saja hartanya sudah diminta oleh anaknya. Ya, anak pertama minta sekian puluh hektar, anak kedua minta sekian puluh hektar, anak ketiga minta 10 hektar. Dia tua, nggak punya apa-apa, rugi dia, rugi. Kemarin kita mendengarkan orang yang seperti itu, tanahnya puluhan hektar, paling kaya di Karawang, tuanya nggak punya apa-apa karena hartanya diperebutkan oleh anak-anaknya. Ya, asfala safilin. Maka jadikan harta kita itu untuk menghadirkan anak yang saleh, untuk wakaf perjuangan umat Islam, dan ilmu yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Ngajar, berdakwah, ajak orang lain terus untuk bersama-sama melakukan iman dan amal saleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allah bi'ahkamil hakimin. Apa yang akan menjadikan seseorang itu mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala? Kan sudah jelas semuanya. Ya. Ba'da hadzal bayan wa ba'da wuduhid dalail wal barahin. Apalagi yang akan dibohongkan dalam ajaran Islam ini? Kan sudah dijelaskan semuanya. Agama Islam ini sudah sempurna dan sudah digenapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Masih bingung, masih ragu dengan ajaran Islam? Kalau kita tidak mau melaksanakan ajaran Islam, mau melaksanakan ajaran iblis, karena di dunia ini tidak ada yang lain. Kalau Anda mengambil Islam, maka Anda selamat. Kalau tidak mau mengambil Islam, Anda akan mengambil ajaran iblis. Ini kan selesai. Ya, kan penjelmaannya cuma 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah dengan syariat Islam, minasyaitonirrajim karena ada ajaran-ajaran iblis. Namanya diabolism. Ya, atau satanism. Diabol itu ya ajaran iblis, ajaran setan. Kalau kita tidak mengambil ajaran Islam, maka kita akan mengambil ajaran iblis. Tidak ada pilihan lagi kecuali 2 itu. Maka kita harus terus berdoa dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumin yaqilun. Hukum apa lagi yang akan kita tegakkan selain hukum Islam?
Karena jika kita tidak menegakkan hukum Islam, maka kita akan menegakkan hukum iblis. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu alladhi khalaqa wa abda'a wa a'dala adilna hukman wa qada'an wa faslan bainal ibad. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Allah telah memutuskan penciptaan kita yang sangat luar biasa, modal hidup yang sangat luar biasa. Apakah kita masih menolak itu semuanya? Di dalam hadis Nabi SAW memberikan contoh ketika kita sudah membaca surat ini, idza qara'aha qala bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ucapkan ini, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau telah memberikan nikmat yang sempurna kepada kami, baik yang kami pinta ataupun yang kami tidak pinta, tapi Engkau anugerahkan. Engkau telah memberikan kepada kami agama yang sempurna. Ya Allah, kami bersaksi. Maka jadikan kami orang-orang yang beriman sebenar-benarnya iman, dan orang-orang yang terus melaksanakan amal-amal kebaikan hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.